teman-teman Beranda Trisa semuanya, apa kabar? Teman Beranda Trisa semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis keluarga atau family business, di mana topik yang akan saya bahas adalah tentang perencanaan suksesi. Nah, membahas tentang perencanaan suksesi, saya nanti akan mengaitkan dengan teori perencanaan suksesi dari Ed Wood yang menyatakan bahwa untuk memilih atau menyiapkan suatu suksesi, itu ada 4 cara atau 4 tahapan, di mana yang pertama adalah adanya tahap persiapan, lalu yang kedua adalah tahap melakukan penilaian, yang ketiga adalah mengembangkan tokoh, dan yang keempat adalah membuat perencanaan. Nah, untuk itu, tamu Beranda Trisa kali ini adalah seorang calon suksesor dari sebuah perusahaan otobis di Kota Jombang, yaitu Mbak Vika Andari. Kita sapa dulu Mbak Vika Andari. Assalamualaikum Mbak Vika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mbak Vika? Ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Masih di rumah aja, tapi tetap bekerja. Kangen kuliah ya, biasanya ketemu Mbak Vika di kuliah, lagi ngasdos, terakhir ngasdos di kewirausahaan. Lalu kemudian kita kepisah karena work from home masing-masing sejak bulan Maret kemarin. Gitu ya. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat. Mbak Vika, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih Mbak Vika mau untuk kemudian bergabung lalu sharing pengalamannya di Beranda Trisa. Begitu. Sama-sama Bu. Ya, Mbak Vika, ini kan karena mengapa saya memilih Mbak Vika, karena topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang suksesi begitu. Tentunya suksesinya adalah terkait dengan bisnis keluarga, di mana Mbak Vika ini terlibat pada bisnis keluarga dari Mbak Vika begitu. Saya mengenal perusahaan otobis Tirto Agung begitu. Nah, boleh dong Mbak Vika ceritakan apa aja nih bisnis keluarga yang sekarang sedang dijalani oleh keluarga Mbak Vika? Apakah hanya PO Tirto Agung aja atau mungkin ada jenis bisnis yang lain? Monggo silakan. Ya, selamat sore, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman Beranda Trisa. Perkenalkan, nama saya Vika Andari. Jadi PO Tirto Agung ini sendiri itu berdiri di tahun 2010. Kalau mengenai bisnis keluarga ini di bidang otomotifnya bukan hanya di perusahaan otobus aja, tapi ada yang namanya Agung Motor. Agung Motor itu berfokus pada adanya cuci mobil, terus perlengkapan onderdil, terus habis itu servis mobil, dan juga perlengkapan ban dan juga variasi buat mobil itu sendiri. Ya, gitu. Lalu kemudian ada bisnis apa lagi Mbak selain kemudian yang bergerak di bidang otomotif? Untuk saat ini di otomotif itu hanya di cuci mobil dan yang ada di Agung Motor saja. Selain otomotif juga ada bisnis pertanian, cuman yang sekarang digeluti dan difokuskan buat diteruskan itu di bidang otomotif. Oh, di bidang otomotif. Oke, Mbak Vika, kalau boleh tahu nih, satu keluarga nih Mbak Vika berapa bersaudara? 3 saudara, Mbak, saya, dan juga adik cowok. Oh, jadi tiga orang? Oh, baik. Lalu kemudian bisnis dari yang dibangun oleh orang tuanya Mbak Vika ini, dari awal memang adalah yang bisnis otomotif itu dulu, dari yang mulai perusahaan otobis dan juga yang bengkel itu awalnya? Bukan, kalau awalnya itu bapak dari petani. Ya, petani, terus habis itu punya truk itu buat ngangkat buah pepaya dari Pare ke beberapa daerah, seperti itu. Akhirnya dari truk tersebut dijual, terus habis itu ditukar sama satu bus saja. Seperti itu. Jadi dulu yang berdiri itu bus dulu sebelum Agung Motor. Oh, oke. Jadi perusahaan otobis dulu, bis dulu. Ya. Baru kemudian bengkel. Bengkel. Ya. Nah, bus itu hanya berfokus pada tur ziarah saja dulu karena cuma punya 2 armada kecil yang melayani ziarah
seperti itu. Dan nggak ada garasinya cuma di rumah. Oh, Gitu. belum punya garasi ya? Kalau sekarang kan udah ada Belum. ya Mbak Vika ya? Sudah ada, dan garasinya itu depannya itu bengkel Agung Oh, jadi Motor. satu gitu ya? Jadi satu Iya, dengan posisinya antara garasi, bengkel dengan rumah tinggal itu jadi satu atau ya. kemudian itu berbeda lokasi Mbak Vika? Berbeda lokasi. Kalau di garasinya itu terletak di Jalan Gerdu Laut, kalau rumahnya itu di desa. Saya tinggal di desa. Baik, Mbak Vika. Ya, Saya lanjutkan ya, ini tentang pertanyaan berikutnya adalah, ini terkait dengan family business nih. Kalau saya lihat kan berarti ini full yang namanya adalah bisnis keluarga yang dijalankan oleh keluarga Mbak Vika. Belum kemudian ya, melibatkan profesional, gitu ya? Belum ya Mbak? Belum melibatkan profesional. Jadi masih hanya orang tua dan Mbak Vika dan keluarga sendiri, ayah, ibu, dan ya. juga adik, kakak ya, kakaknya Mbak Vika ya. Adik dan kakak, ya. Oke, jadi lima-limanya itu mengelola bersama gitu? Atau mungkin ada satu yang tidak kayak gitu apa? Gimana nih? Kalau untuk anaknya sendiri, kita bertiga emang dilibatkan di Mhm, bidang otomotifnya. mhm, Karena kita udah dikasih peran penting, udah dikasih kayak jabatan masing-masing, seperti kalau Mbak itu tanggung jawabnya di finansial. Seperti mhm. itu. Kalau saya sendiri itu di pemasaran dan MSDM-nya. Sedangkan kalau di adik itu di operasionalnya, karena adik itu juga megang bengkel juga. Seperti itu. Oh, baik, baik. Ya, Tapi pimpinan masih di Bapak ya? Masih iya, dipegang seluruhnya kalau oleh Bapak? pimpinan ya Bapak, jadi di bawahnya apa itu komisaris itu baru Mhm. ada kita. Oh, oke, baik, baik. Mbak Vika, karena topik kali ini adalah memang tentang perencanaan suksesi, begitu ya, yang ada di dalam satu bisnis keluarga. Saya ingin mengambil satu teori yang dikatakan oleh Ed Wood, begitu, bahwa untuk merencanakan suksesi atau penerus bisnis di dalam bisnis keluarga itu ada 4 tahapan. Di mana tahapan pertama itu adalah melakukan persiapan, tahapan yang kedua adalah melakukan penilaian, lalu yang ketiga adalah mengembangkan tokoh, dan terakhir adalah membuat perencanaan. Nah, terkait dengan tahap yang pertama nih, dengan persiapan, saya mau ngobrol, mau nanya sama Mbak Vika. Bapak Ibu nih, dulu waktu ketika kalian masih kecil-kecil, ketika kalian bertiga, apakah memang sudah mengarahkan pendidikan yang diambil oleh Mbak Vika dan juga kedua saudara Mbak Vika itu yang arahnya nanti memang akan ditujukan untuk meneruskan usaha ini? Silakan, Mbak. Baik Bu, untuk pendidikan sendiri memang kalau dari TK sama SD itu memang diarahkan. Cuman kalau dari kuliah dari SD, SMP, SMA itu memang diarahkan. Tapi kalau udah kuliah, jadi kan udah semakin dewasa. Nah itu kita yang milih gitu, diperbolehkan untuk memilih. Oke. Kalau sudah Ya. kuliah diperbolehkan untuk memilih termasuk jurusannya ya, Mbak? Iya, cuman saya udah bilang kalau kelemahan kan setiap orang kan punya kelemahannya ya di bidang pendidikan. Saya sudah bilang kalau saya ini tipe orang yang untuk hitung-hitungan itu memang lemah seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu di perhitungannya lemah, nah mbak saya ini yang harus digodok buat memang benar-benar untuk membackupi saya gitu. Kebetulan Kalau pendidikan Mbak memang support itu. Pendidikannya kakak support enggak, itu. kalau Mbak itu di bidang bahasa Inggris, cuman dia Oh. kan udah berumah tangga. Nah, waktu SMA itu baru Mbak itu dikasih tahu ini adikmu udah mau ambil jurusan manajemen seperti itu. Dan dia kelemahannya itu ada di keuangan. Mulai sekarang kamu juga harus belajar di keuangannya kayak gitu. Oh, itu Nah, itu seperti sudah itu. disampaikan oleh Bapak ketika kakak sudah mulai masuk SMA waktu itu. Uh, Oh, sorry Mbak Vika kalau masuk ya, SMA, Mbak udah ini ya, udah kuliah gitu ya, udah ngambil di bahasa ya Inggris itu. udah selesai kuliahnya dan udah berumah tangga. Oh, iya Tapi, ya. nah dari situ baru saya dikasih gambaran. Oke, kalau misalnya
kamu di manajemen kuasai di bidang selain keuangan seperti itu. Ya, Nah, adik adik saya juga. juga, adik kan tahun ini lulus SMA. Jadi dia sekarang juga ambil kuliah yang di bidang bisnis juga. Seperti itu. Karena meniru mbaknya yang kayaknya kuliahnya itu nggak terlalu nggak terlalu banyak pikiran gitu. Banyak di lapangannya. Dia sukanya itu di lapangan kan. Seperti itu. Baik, Mbak Vika. Berarti persiapan dari sisi pendidikan memang ayah ibu itu sudah mengarahkan ya di awalnya itu untuk kemudian siap untuk meneruskan. Lalu yang berikutnya adalah tentang sejak kapan sih kalian ini bertiga itu diajak oleh Bapak itu terlibat pada mengenalkan, ayah itu mengenalkan bisnis, Bapak atau ayah itu mengenalkan bisnis keluarga ini? Sejak mulai, apakah sejak kalian itu sudah mulai beranjak dewasa atau mungkin sejak kecil mungkin ya udah diajak main di garasi atau gimana? Coba silahkan, Mbak. Kalau saya sendiri mulai dari SD itu udah kayak punya pikiran, kenapa kok saya kan pulang SD-nya itu sore ya Bu. Jadi sore jam 4 itu saya nggak boleh langsung pulang ke rumah. Jadi di toko, di bengkel dulu. Nah itu mulai ada pikiran, ini ada apa? Terus udah dikasih tugas buat jaga kasir di bengkel. Itu dari SD, benar-benar dari SD. Dan Bapak itu udah bilang kalau ini kota itu panas, tempatnya kasir itu panas. Maksudnya ini tuh uang panas kalau misalnya nggak dijaga dari anaknya sendiri, kalau orang lain kan belum tentu bisa jaga gitu. Oh, maksudnya ini kasir itu rentan kalau misalnya. Nah, ya gitu Bu kata-katanya. Gitu. Tak pikir panas tadi apa gitu. Kasih tempat uang itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang berisiko kalau misalnya itu diserahkan pada orang lain, maka kemudian dipercayakan hanya pada keluarga. Maksudnya Bapak seperti itu ya? Iya. Dan itu dari SD terus SMP itu baru dikasih kelonggaran sedikit hobimu apa. Tapi dalam tanda kutip paginya kamu juga harus bekerja. Kalau misalnya siangnya kamu punya free time seperti itu. Itu semua. Nah, bertiga juga kayak gitu, Mbak? Sama Bapak? Iya, bertiga juga seperti itu. Kalau misalnya adik itu juga gitu, kalau hobimu ngetrail, ya kalau kamu pengen beli motor baru, ya kamu harus cari uang dulu, kayak gitu. Nggak semua. Artinya kerjanya di tempat Bapak gitu ya? Iya, di tempat Bapak. Dan itu memang dibayari, Bu. Kalau misalnya saya pengen beli sesuatu, terus nggak ada pendapatan, nggak mau bekerja, ya nggak dikasih uang dari situ. Ya benar-benar saya utang. Oh, sampai gitu. segitu ya Bapak untuk kemudian menyiapkan kalian ya? Iya, Bu. Nah, Mbak Vika, berarti kalau dari mulai kecil kalian bertiga itu diajak oleh Bapak itu sudah ada di garasi, bis, dan juga di bengkel, berarti secara nggak langsung Bapak udah mengenalkan dong pada stakeholder yang ada di situ, gitu. Mbak Vika udah kenal siapa aja tuh dari mulai kecil tuh, selain pembeli biasanya? Nah, itu dulu itu saya cuma dikenalin dari teman-temannya dulu, teman-temannya Bapak. Terus habis itu kalau di bengkelnya baru nih, misalnya ada yang bagian toko, yang bagian gudang, terus habis itu yang bagian penanggung jawabnya keuangan di bengkel itu siapa, dan mekanik itu siapa aja yang sebagai ketuanya gitu. Kayak gitu dikenalin. Terus habis itu disuruh lihat waktu ganti ban bis, terus habis itu ganti onderdilnya bus, itu mulai dikenalin. Ini loh apa namanya anak saya, seperti itu. Termasuk supplier mungkin ya, Mbak? Iya. Saya dulu waktu apa namanya kuliah itu pernah disuruh beli ban bis sendiri pakai mobil. Dan tahu sendiri ya, ban bis itu diameternya dan tebelnya kayak seberapa ya Mbak Vika ya? Iya. Tapi udah di calling dari rumah sama bapak, ini yang mau ambil bannya itu anakku gitu. Mbak Vika, saya tadi kan mikirnya gini, berarti kan stakeholder-nya itu kalau perusahaan otobis itu kan nggak hanya supplier, lalu kemudian pelanggan gitu ya. Berarti kan sebenarnya dengan pihak pemerintah, katakanlah Kabupaten Jombang pun
itu Mbak Vika, lalu mungkin pihak perbankan misalnya, itu Mbak Vika juga dikenalkan oleh Bapak. Mbak Vika dan saudara-saudara juga dikenalin. Iya, gitu. Mbak, saya, adik itu dikenalkan oleh pihak-pihak stakeholder. Oke. Dari mulai leasing juga diperkenalkan. Iya, menarik juga. Baik, Mbak Vika, apa sih yang diingat dari Bapak gitu ya, ketika memberikan suatu wejangan tentang melakukan komunikasi dengan para stakeholder itu, artinya apa nih? Rambu-rambu atau mungkin yang Bapak ingat-ingat berikan kepada kalian untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Saya selalu bilang, tirulah yang menurutmu aku contohkan itu baik kepada orang lain, perilaku maksudnya. Dan jangan dicontoh ketika misalnya Bapak marah-marah di depan orang seperti itu, kalau menurutmu salah ya jangan ditiru seperti itu. Untuk menjaga apa ya, jaringan gitu ya Bu ya. Iya, jaringan supaya iya. Oke. Itu tadi kan yang dari Bapak ya. Itu kan yang dari Bapak. Iya. Tapi sejauh ini yang Mbak Vika teladani dari beliau, dari proses bagaimana beliau menjaga hubungan dengan para stakeholder itu apa? Dulu untuk kenal sama stakeholder itu rahasianya yang paling pertama itu emang on time Bu. Jadi kalau mau ketemu sama orang penting, kamu juga harus memantaskan dirimu itu adalah juga orang penting. Misalnya ketemu jam 9 nih Bu, saya jam 8 udah harus ada di tempatnya, kayak gitu. Jangan biarkan, meskipun katakanlah kita yang perlu sama mereka, jangan biarkan mereka nunggu gitu ya. Iya, seperti itu. Benar-benar belajar pertama itu adalah on time. Itu selama 1 tahun, Bu. Oke, iya. Baik, Mbak Vika, kita lanjut pada tahap yang kedua dari Edwood ya. Namanya adalah melakukan penilaian. Ini gini nih Mbak Vika, melakukan penilaian itu diantaranya adalah gimana sih Bapak tadi itu menempatkan, katakanlah, oh Mbak Vika ini di marketing sama di SDM, adik di bagian operasional, kakak di bagian keuangan. Itu dulu pertimbangannya apa ya Mbak? Apa kemudian dilihat dari passion-nya, atau mungkin dilihat dari keterampilannya gitu? Gimana tuh Mbak? Kalau Bapak sendiri dalam hal penilaiannya itu melihat dari anaknya ini berhubungan dengan orang-orang terpenting di bengkel dan di bus itu bagaimana, seperti itu. Misalnya nih, saya sebagai MSDMO, caranya ketemu sama orang ini itu benar-benar sopan, benar-benar baik. Kamu cocok nih di sini. Kalau misalnya saya kayak gini, masa sih? Kan saya kan nggak percayaan. Aku pengen nyoba yang di finansial gitu. Nah, dikasih kesempatan tuh Bu. Saya masuk di finansial dan di bagiannya Mbak dan di bagiannya adik kayak gitu. Dan ternyata waktu saya jalanin sendiri itu memang ternyata benar penilaiannya saya nggak cocok di fee-nya Mbak dan adik ya. Gitu. Oh, jadi emang udah pernah dicoba ya sama Bapak ya? Sudah pernah dicoba. Artinya sudah pernah dikasih kesempatan begitu ya? Iya, benar. Oke. Mbak Vika, tahap yang ketiga itu adalah dalam melakukan mengembangkan tokoh. Artinya adalah dari potensi yang dimiliki oleh ketiga putra dari Bapak, kayak gitu. Itu kemudian masing-masing akan dikembangkan sesuai dengan itu tadi passion dan juga dari skill-nya. Gitu. Pernah nggak sih kalian ini bertiga punya pandangan yang berbeda dengan Bapak? Pasti Bu. Oke. Pasti, dan itu kita itu kompaknya itu menyerangnya ke Bapak gitu. Kita bertiga yang menyerang Bapak gitu. Jadi misalnya nih, saya punya ide nih. Terus habis itu saya maju duluan. Ternyata nggak di ACC nih dari si Bapak. Terus saya bilang ke Mbak dulu yang paling senior. Mbak katanya, oh boleh nih kalau misalnya kamu memang yakin dan memang kamu mau ini ide dimasukin, ayo gitu. Ya udah nih ACC dari Mbak. Terus habis itu baru saya ke adik gitu. Ya apa nih kalau misalnya kayak gini. Aku setuju sih dari yang ini, tapi yang ini enggak gitu. Nah, aku masukin idenya adik saya seperti itu. Nah, kita baru menyerang Bapak gitu.
supaya Oke. di akhir gitu. Jadi kekompakannya itu emang dibentuk di belakang. Kalau memang saya sudah maju untuk dan jawabannya nggak ACC gitu. Oh, oke. Baik, Iya. pernah nggak Mbak Vika dikasih tantangan oleh Bapak itu untuk ngambil suatu keputusan besar gitu? Uh, pernah dan Ya. sering. Oh, oke. Iya, Contohnya apa nih? tantangannya saya ingat dulu itu di semester 2 di waktu itu saya kuliah setelah pengantar bisnis Bu, ingat sekali. Dan itu hari Sabtu Minggu kan saya harus pulang karena ada rapat setiap hari Sabtu Minggu. Nah, saya pulang itu bawa buku dan waktu nyampe di rumah itu benar-benar dimarahin banget karena kalau di rumah itu benar-benar nggak boleh bawa buku sama sekali. Kamu juga harus belajar di lapangan kayak gitu. Jadi waktu saya mimpin rapat, saya bawa buku pengantar bisnis kayak gitu. Terus habis itu dimarahin tuh dari situ. Jangan kamu kalau mau apa ya, kalau mau mulai belajar rapat mengambil keputusan itu jangan kamu dodono kamu belajar di depan mereka kayak gitu. Oh, Iya, oke, oke. jadi belajarlah di belakang. Kalau yang kamu dapetin di kampus itu terapin langsung kayak gitu. Atau mungkin itu adalah salah satu cara Bapak untuk menunjukkan Ya, Mbak Vika untuk bisa menjadi profesional. iya, Itu mungkin ya. iya itu jawabannya. Iya, Iya, iya. Oke. Mbak Vika, iya, ini yang keempat, diantaranya adalah membuat perencanaan. Gitu ya. Artinya bagaimana si pemilik atau pendiri usaha itu melakukan perencanaan-perencanaan suksesi terhadap keberlangsungan jangka panjang bisnisnya. Dalam hal ini adalah bagaimana Bapak itu sebagai pendiri dari PO Tirto Agung dan juga Bengkel Agung itu memilih ketiga putra putrinya itu untuk bagaimana bisa menjalankan keberlangsungan bisnisnya sampai kapanpun juga. Nah, terkait dengan ini, pernah nggak sih Mbak Vika itu mengalami misalnya dimagangkan gitu, atau kemudian disuruh belajar ke temannya Bapak misalnya? pernah Bu. Oh ya, Waktu pernah ya? itu di salah satu PO terbesar namanya Subur Jaya. Itu namanya Pak Agus yang punya 200 lebih unit bus. Hmm. Seperti Sebentar, itu. sebentar. Nah, Pak, saya di Subur ya, Jaya punya 200 bis, 200 iya, unit gitu ya. Sementara kalau ya di 209 kalau Tirto Agung sampai sekarang berapa unit nih, Mbak? Bu. Oke, baik. Lalu, Iya. Nah, itu saya di mentoring tapi tatap mukanya itu cuma 2 kali kayak gitu. Nah, oleh Pak itu Subur Bapak itu, udah bilang, apa tuh yang iya, dipelajari dari teman Bapak tuh? yang pertama mengenai kekompakan saudara, itu benar-benar belajar selama 6 bulan. Oh, Saya kekompakan ditekenin itu saudara sampai, itu 6 iya, bulan sendiri. 6 bulan. Terus habis itu belajar di lapangannya itu 2 bulan. Oke, berarti Itu sebenarnya jadi apa Mbak? Kalau sebenarnya tuh dari yang Bapak maksudkan untuk kemudian Mbak Vika itu belajar di rekan Bapak yang sama-sama pengusaha bis, terutama kalau misalnya mau ya, belajar tentang bersaudara saja, jalanin bisnis family business untuk kekompakan 6 bulan, itu mungkin Bapak udah jagani gitu ya, ya, atau mengantisipasi jangan sampai bisnis yang iya, dibangun dengan berdarah-darah oleh beliau itu akan bubar gitu ya. iya, benar. Dan Nah, salah satu pesan yang terpenting adalah kan ketika kita rapat itu berjejer nih ya, hmm, sebelah tengah itu bapak, terus habis itu pinggirnya anak-anaknya nih. hmm, Itu hmm, tuh ada tulisan komisaris, terus direktur utama, direktur kayak gitu kan. hmm, Nah, di situ itu kita mulai diajarkan bahwa misalnya ketika kamu rapat itu ada nih misalnya serangan dari karyawan mau jokin misalnya saya yang salah. Nah, itu adik dan mbak saya yang harus membela saya di bukan situ. Bapak. Kalau bukan, bukan bapak lagi. Hmm, hmm, Nah, di situ. Nah, misalnya waktu saya nggak suka dengan apa namanya idenya Mbak, saya nggak boleh memperlihatkan di rapat tersebut. Kalau memang kamu nggak suka, kamu boleh bertengkar di belakang, tapi di depan jangan sampai orang tahu kalau kamu lagi bertengkar kayak gitu. Oke, baik. Seperti Wah, itu. kejawab nih ya. 4 tahap itu kejawab semua nih Mbak Vika dari perencanaan suksesi teorinya Ed Wood gitu ya.
Mbak, sebelum Ya, saya mengakhiri nih, sebenarnya ada yang ingin saya pengen tahu. Peran ibu untuk kalian apa nih? sebagai Sorry, penengah bunda sih. ya, bunda ya. Ya, Bunda. Oke Saya oke. panggilnya Bunda. Heeh. Peran bunda ini apa nih? Bunda sih lebih di rumah ya, karena Bunda itu tempat curhat. Kita bertiga nih, misalnya aku nggak suka sama adik, itu pasti jaringannya adalah Bunda. Seperti itu. Tapi beliau nggak mau ikut campur urusan yang ada di kantor. Urusan di kantor selesaikan, tapi kalau misalnya ada urusan di keluarga berhubungan dengan kantor, diselesaikannya di rumah. Oh gitu. Tuh. Misal nih Mbak Vika, Iya, pernah nggak sih Mbak Vika, iya. mungkin Mbak Vika atau mungkin kakak, mungkin adik, itu pernah punya satu ganjelan sama bapak terkait dengan urusan kantor yang kemudian nggak nemu titik terang, itu sampai akhirnya minta tolong bunda gitu. Pernah nggak? Eh, Kalau itu belum belum pernah sih Bu, karena Oke. kita memang benar-benar harus menyerang. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak ke ACC, ya kita bantu sampai benar-benar ke ACC. Kalau misalnya belum di ACC juga, eh, pertolongan di Bunda itu juga nggak bakalan mempan, karena Oke. Bunda itu juga banyak, Sudah kan ada membatasi ya. bisnis juga di Mungkin rumah. bunda juga Iya, sudah sudah membatasi. membatasi bahwa itu Iya, full adalah kewenangan bapak gitu ya sebagai pendiri iya, usaha. betul. Oke. Dan Iya, bunda punya bisnis sendiri. iya di rumah. Oke. Baik Mbak Vika, ini kayaknya tuh udah pamit sekali lagi, tapi saya pengen sekali lagi nih, pengen karena penasaran loh Iya, ya gitu ya. Ini Mbak Vika, ada satu iya Bu. ungkapan, saya nggak mau ngomongin mitos gitu ya, saya ada satu ungkapan tentang family business gitu, bahwa di dalam family business itu generasi pertama itu membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Pendapat Iya. Mbak Vika apa? Eh, Pendapat saya sendiri karena gini Bun, saya itu sudah masuk di jaringan para owner-owner bus di Indonesia, kayak Oke. gitu. Jadi di situ saya juga berdiskusi mengenai generasi pertama itu membangun, generasi kedua bagaimana, generasi tiga bagaimana, seperti itu. Nah, kita sebagai generasi penerus itu pengen menghapus stigma ini. Oke. Kalau ini tuh benar-benar tidak benar. Ya, makanya dari itu Karena gimana? saya nggak seneng kalau saya nggak setuju gitu ya kalau ini dibilang Iya. mitos. Ini cuman adanya satu pendapat gitu ya, gitu. Nah, pendapat iya. Oh, Karena di owner bus sendiri itu para senior-senior kita itu sangat merangkul kita kayak gitu. Sangat merangkul bagaimana cara kita itu melangkah biar nggak jatuh seperti senior kita. Terus habis itu kasih peluang nih, misalnya kalau bisnya dikasih inovasi seperti ini, mungkin di kamu itu juga bisa gitu. Karena di kotaku itu bisa kayak gitu. Banyak sekali diskusi-diskusi sama para owner bus itu. oh oke. Berapa sih Mbak kira-kira kalau para owner bus gitu se-Indonesia aja udah berapa tuh Mbak Vika kalau dalam satu asosiasi yang Mbak Vika ikuti itu? Eh, Nah, kalau di grup WhatsApp sendiri itu udah ada 54 lebih ya, 54 Se-Indonesia lebih. itu ya Mbak? Iya, di berbagai wilayah. Ada Mhm. di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, itu ada semuanya. Oke. Oke. Mbak Vika, sekarang yang terakhir saya Ya. pengen dengar nih, apa sih tips Mbak Vika nih buat teman-teman yang katakanlah saat ini sedang direncanakan atau sedang digadang-gadang gitu ya oleh orang tuanya untuk menjadi penerus bisnis, tipsnya apa aja? Kurang lebih apa? Tipsnya harus tangguh dulu. Harus tangguh. Karena kita bukan hanya meneruskan bisnis, tapi juga nama baik keluarga. Seperti itu, tanggung jawabnya udah nggak dua. Kalau misalnya bisnis sendiri kan tanggung jawabnya satu, tapi kalau udah bisnis keluarga tanggung jawabnya dua karena membawa nama keluarga. Seperti itu. Jadi bisnis sebesar apapun, sekecil apapun, bisnis keluarga itu tetap yang meneruskan adalah anak-anaknya. Apa Hmm, kata anak-anaknya? Seperti itu. Oke, yang pertama tangguh dulu. Yang kedua, Ya, tangguh dulu. Yang kedua, ingat ini, dekati terus orang tua selagi masih ada gitu. Ikutin aja di belakangnya, entah kamu nanti ditampar, entah kamu nanti dimarahin atau apa, tapi itulah cara kita belajar buat menjadi bisnis ini yang lebih berkembang. oke. Seperti itu.
sepakat itu Mbak Vika, karena bagaimanapun juga yang mengerti tentang bisnis ini adalah mereka, gitu ya. Iya, Sekalipun misalnya kita dibesarkan pada suatu pendidikan yang semodern apapun, tetapi tetap saja karakteristik itu mereka yang pegang, gitu ya. iya, betul Bu. Masih ada lagi Mbak Vika, mungkin ada yang terakhir mungkin? Yang terakhir, belajar dari kesalahan orang tua karena orang tua kita itu tidak mendapatkan pendidikan yang seperti kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kitalah yang nantinya bisa berpikir maju bagaimana bisnis itu menjadi lebih berkembang dan justru harus bertambah, jangan sampai dijual gitu. Itu warisan orang tua. Iya, iya, iya. Baik, Mbak Vika, saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama harus tangguh, gitu ya. Saya sepakat ini harus tangguh karena bagaimanapun juga yang namanya lingkungan usaha itu tidak bisa diprediksi, ya. Lalu yang kedua adalah ikuti dulu ayah ibu atau orang tua selagi mereka masih ada. Mau ditampar, mau diapakan, ikuti dulu karena pasti mereka punya Iya, alasan untuk itu, gitu. Lalu yang ketiga adalah belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tua agar kita bisa membuat bisnisnya itu selalu survive, gitu ya. betul. Oke, Iya, Bu. terima kasih Mbak Vika sudah mau sharing sama Sama-sama, Bu Bu. Siwi di Beranda Trisa. Semoga Mbak Vika dan keluarga itu selalu dalam kondisi sehat walafiat dan Amin. semua urusan dari PO Tirto Agung maupun Bengkel Agung semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima Salam buat kasih, Bu. Bapak dan Bunda ya. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.